sebulanan terakhir ini, warung itu mulai ramai pembeli sejak dibantu oleh salah satu keponakan pemilik warung yang baru saja datang dari daerah lain. Warung makan ini kemudian mulai dikenal bahkan sampai ke telinga orang-orang di luar daerah itu. Kematian suaminya terjadi dengan sangat tiba-tiba. Istrinya menemukan si suami ini dalam keadaan sudah meregang nyawa di dalam kamar mandi. Waktu si istri korban ini melihat si pemilik warung, dia mulai berteriak histeris. Karena dia ingat kalau si suaminya tadi sebelumnya pernah merekomendasikan warung makan tersebut dan istri bapak tadi yakin kalau warung itu memakai penglaris. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Kasus kali ini cerita tentang kematian seorang bapak-bapak yang terjadi secara tiba-tiba. Karena sebelum pulang ke rumah, bapak ini sempat makan di warung tangganya. Gara-gara hal ini, istri si bapak yakin kalau warung tersebut itu penyebab kematian suaminya. Tapi di balik semua ini, ada fakta yang sangat mengejutkan. Penasaran? Ayo kita bahas. Awalnya di satu daerah, ada sebuah warung yang sebelumnya sepi pembeli. Tapi selama sebulanan terakhir ini, warung itu mulai ramai pembeli dan laris manis. Sejak dibantu oleh salah satu keponakan pemilik warung yang baru saja datang dari daerah lain. Interior warung ini kemudian dibuat berbeda, menu makanannya ditambah, dan itu semua membuat banyak sekali orang tertarik buat makan di warung itu. Semuanya berjalan dengan lancar. Warung makan ini kemudian mulai dikenal bahkan sampai ke telinga orang-orang di luar daerah itu. Karena penasaran, ada salah seorang ibu-ibu yang datang untuk mesan makanan. Ibu-ibu ini penasaran karena kok suaminya lebih suka makan di warung itu ketimbang makan di rumah. Egonya sebagai perempuan mulai kesentil. Ibu itu pesan makanan dan waktu dia mencoba makanannya sebenarnya rasanya enak. Tapi si ibu ini gengsi. Dengan sinis dia malah komentar, kalau makanan kayak gini doang sih, saya juga bisa bikin. Malah lebih enak. Saya nggak habis pikir, kenapa sih suami saya suka banget makan di sini? Tapi tetap aja, warung tersebut laris manis. Sore harinya, warung itu mulai ramai oleh rombongan bapak-bapak pesepeda yang makan di sana karena mereka penasaran. Warung itu katanya udah sangat viral. Warung itu direkomendasikan oleh seorang bapak-bapak yang sebelumnya pernah makan di sana. Rombongan bapak-bapak itu memesan banyak sekali menu makanan. Mereka makan dengan lahap dan sambil bersenda gurau. Tapi malam harinya, tiba-tiba saja warga dikejutkan dengan teriakan seorang wanita. Katanya, salah seorang anggota keluarga wanita tersebut meninggal dunia. Ternyata yang meninggal dunia adalah salah seorang bapak-bapak yang sorenya sempat makan di warung tadi. Warga kemudian berdatangan ke rumah si bapak-bapak yang meninggal tadi. Dan pemilik warung juga ikut datang. Dari keterangan istri si bapak-bapak tadi, kematian suaminya terjadi dengan sangat tiba-tiba. Istrinya menemukan si suami ini dalam keadaan sudah meregang nyawa di dalam kamar mandi. Istrinya kemudian menelpon pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang melakukan pemeriksaan dan karena ini kematian tidak wajar,
Jasad bapak tadi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Waktu si istri korban ini melihat si pemilik warung, dia mulai berteriak histeris. Karena dia ingat kalau si suaminya tadi sebelumnya pernah merekomendasikan warung makan tersebut bersama rombongan teman-temannya. Dan istri bapak tadi yakin Kak warung itu memakai penglaris. Dan penglaris itu menyebabkan suaminya meninggal karena si penglaris ini minta tumbal. Istrinya ini kemudian teriak ke arah pemilik warung. Dia bilang, "Kalianlah penyebab suamiku meninggal. Warung kalian itu pakai penglaris dan penglarisnya minta tumbal. Gara-gara itu suamiku meninggal. Aku ini indigo. Aku sering lihat kok di belakang warung kalian itu ada bayangan besar warna hitam mirip genderuwo." Pemilik warung makan tadi tentu saja mengatakan kalau itu nggak benar. Dia bilang kalau warung makan mereka itu laris karena ada keponakan mereka yang jago masak. Istri korban tadi terus berteriak tanpa memberikan kesempatan untuk si pemilik warung membela diri. Dia bilang, "Lihat aja, biasanya warung kalian itu sepi, tapi sebulan terakhir ini drastis ramenya. Apalagi kalau bukan karena pesugihan. Lihat aja ya, aku bakal menunjukkan ke semua orang kalau memang warung kalian itu pakai penglaris." Dan istri ini memprovokasi warga untuk menghancurkan warung makan tadi sebelum meminta tumbal lebih lanjut lagi. Warga yang mendengar tentu saja emosi dan gak pakai berpikir panjang. Mereka semua berbondong-bondong mendatangi warung makan tadi, menghancurkannya dan membakar sampai habis. Pemilik warung dan keponakannya hanya bisa menangis dengan pasrah. Mereka nggak bisa melawan, karena saat itu beberapa warga tuh memegangi mereka. Mereka cuma bisa diam, melihat warung mereka akhirnya hancur total. Dan istri bapak tadi tersenyum puas. Dia bilang, "Inilah ganjarannya kalau seseorang melakukan usaha dengan cara yang tidak jujur. Usahanya pasti akan hancur." Pada saat itu pihak yang berwenang akhirnya datang dan mengamankan lokasi warung tersebut. Tapi setelah jasad si bapak tadi diperiksa, akhirnya terungkaplah ada satu fakta yang sangat mengejutkan. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Waktu dilihat, kondisi tubuh si bapak ini sebenarnya cukup baik. Kesan gizinya ya masih baik lah. Karena tadi diberitahu kalau si bapak ini memang olahraga bersepeda. Dia nggak obesitas, dia juga nggak kurang gizi. Bagian leher hingga wajah, warnanya itu lebih gelap daripada jaringan sekitar. Ini namanya tanda perbendungan, di mana darah dari bagian kepala itu nggak bisa balik ke jantung. Biasanya disebabkan kalau irama jantungnya itu kacau. Jadi darah dalam jantung itu nggak bisa kepompa keluar. Selain itu juga ditemukan bintik perdarahan di bagian mata. Jaringan di bawah kuku, bibir itu juga kebiruan. Ini kok tanda mati lemasnya jelas sekali. Tapi jawaban sebenarnya baru terungkap pada saat dilakukan otopsi. Otopsi pun dimulai. Waktu dilakukan irisan dari dagu, leher sampai perut bawah, darah yang merembes itu warnanya merah gelap. Dan di dalam badannya korban, organ-organnya itu waktu dibuka, itu juga warnanya merah gelap. Ini khas sekali kalau darahnya itu kadar karbon dioksidanya tinggi dan oksigennya rendah. Waktu rongga dada dibuka, kelihatan kalau kandung jantungnya itu membesar. Dan benar aja,
waktu jantungnya dikeluarkan, jantungnya ini membesar sampai 2 kali lipat ukuran normal. Dan didapatkan pada permukaan jantung ada bagian-bagian yang warnanya itu lebih pucat. Ini menunjukkan ada kematian jaringan jantung. Waktu ditimbang, berat jantungnya itu sampai 800 gram. Padahal berat jantung laki-laki dewasa normal itu biasanya cuma antara 300 sampai 400 gram. Waktu jantung dibelah, keluarlah darah berwarna merah kehitaman dan juga bekuan darah. Bekuan darah ini menunjukkan kalau jantungnya ini sempat ada gangguan irama. Jadi ya tadi, darah di jantung ini nggak keluar. Nah, gara-gara darah di jantung ini terus-terusan ada di situ, terbentuklah bekuan darah tadi. Waktu dilihat pembuluh darah jantungnya, memang di beberapa bagian ada yang sudah mengeras. Dan di organ lain juga tampak adanya bendungan darah. Waktu darah dan urinnya ini diambil untuk uji toksikologi, ditemukanlah ada obat jenis sildenafil. Obat ini biasanya digunakan sebenarnya sih untuk mengobati disfungsi ereksi. Dan kalau dijual bebas, obat ini biasanya kita kenal dengan nama Viagra. Dan kematian si bapak tadi disebabkan oleh obat ini. Pihak yang berwenang kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan ke istri si bapak tadi dan juga ke beberapa warga. Dan memang terbukti kalau si bapak ini meninggal karena keracunan obat kuat jenis Viagra. Istri si bapak tadi tentu aja awalnya nggak percaya, sampai dia lihat sendiri hasil laporan pemeriksaan toksikologinya. Pihak yang berwenang kemudian mewawancarai teman-teman si bapak tadi. Dan salah satu teman dari si bapak tadi yang statusnya sudah duda, akhirnya ngaku kalau dia dan si bapak tadi memang mengonsumsi obat kuat. Karena rencananya malam itu mereka akan berhubungan badan dengan seorang perempuan yang mereka temui dari aplikasi kencan. Dan salah satu teman si bapak tadi yang statusnya sudah duda akhirnya ngaku kalau dia dan si bapak tadi memang mengonsumsi obat kuat. Karena malam itu mereka rencana mau berhubungan badan dengan wanita hasil open BO-nya mereka. Dan si bapak tadi karena pengen kelihatan perkasa dan tahan lama, dia minum obatnya melebihi dosis yang dianjurkan. Mendengar ini, istri si bapak dan warga pun merasa sangat malu dan mereka menyesal karena mereka sudah bertindak sangat gegabah cuman gara-gara ada satu fitnahan yang gak terbukti kebenarannya. Pemilik warung makan tadi kemudian juga menegaskan kalau mereka sama sekali tidak pakai penglaris. Usaha mereka tuh mulai meningkat karena keponakan mereka dulu itu bekerja di daerah lain itu sebagai chef. Dan keponakan mereka membantu meningkatkan rasa makanan di warung mereka tadi. Tapi saat itu mereka belum sempat memberitahu warga karena warga keburu emosi dan sudah keburu menghancurkan warungnya mereka. Dan setelah istri dari si bapak tadi memakamkan suaminya, ia pun dituntut ganti rugi atas kehilangan materi pemilik warung tadi. Dari kasus tadi kita bisa melihat bagaimana sebuah fitnah itu bisa menimbulkan malapetaka yang enggak main-main. Orang yang difitnah itu akan sangat-sangat dirugikan. Fitnah itu tidak cuma merugikan orang yang jadi sasaran, tapi juga merusak hubungan antara manusia dan memecah belah. Saya ingin mengingatkan bahwa tindakan memfitnah
bisa menyakiti perasaan, dan juga menghancurkan reputasi orang lain dengan cara yang sangat serius. Dan juga kita nggak boleh gegabah dan main hakim sendiri. Misalkan kita mendengar satu kabar, kita harus cari dulu kebenarannya. Baru setelah itu, kita cari jalan keluarnya dengan kepala yang dingin. Jangan sampai udah jatuh dulu korban, baru kita sadar. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.